Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Widya Utami SEMAK. Saya dosen Prodi S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian yang sudah saya lakukan dengan judul Pengaruh Return on Asset dan Debt to Equity Ratio terhadap tax avoidance dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi, di mana untuk skema penelitian saya adalah penelitian dosen muda. Latar belakang masalah. Pajak merupakan unsur penting dalam menopang penerimaan negara. Pemerintah menggunakan pajak sebagai sumber pembiayaan negara yang paling penting dalam APBN. Berikut ini disajikan data realisasi pendapatan negara dari sektor pajak dan bukan pajak dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Di mana dari tabel tersebut terjadi penurunan realisasi pendapatan negara dari sektor pajak pada tahun 2020, tetapi pada tahun 2021 sampai dengan 2023 realisasi pendapatan negara mengalami peningkatan. Tetapi secara persentase realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan pada tahun 2020 sampai dengan 2021, yaitu hanya sebesar 78,89% di tahun 2020 dan 77,15% di tahun 2021. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, yaitu yang hanya sebesar 79,08%. Sedangkan pada tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan, yaitu sebesar 79,02% di tahun 2022 dan 82,55% di tahun 2023. Upaya pemerintah untuk terus mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak bukan tanpa kendala. Salah satu kendala pemerintah dalam upaya mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak adalah penghindaran pajak dan penggelapan pajak, atau dengan berbagai kebijakan yang diterapkan perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan. Tax avoidance sendiri ini merupakan metode dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Perpajakan. Ini menurut Pohan 2019. Fenomena penghindaran pajak terjadi pada perusahaan pertambangan di Indonesia. Menurut PwC menyebut hanya 30% perusahaan pertambangan besar yang telah mengadopsi pelaporan transparansi pajak pada tahun 2020. Sementara sisanya 70% perusahaan pertambangan laporan pajaknya belum transparan, di mana sejumlah perusahaan pertambangan besar tidak sepenuhnya patuh terhadap ketentuan pajak maupun ketentuan pungutan lainnya yang ditetapkan pemerintah. Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang rawan akan korupsi. Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi, setidaknya sudah ada 15,9 triliun rupiah penghindaran pajak yang dilakukan oleh sektor ini. Salah satu kasus perusahaan pertambangan yang pernah melakukan penghindaran pajak yaitu PT Adaro Energi Tbk. Menurut laporan Global Witness tahun 2019, PT Adaro Tbk memanfaatkan celah tax avoidance dengan menjual batu bara ke anak perusahaannya di Singapura, yaitu Cold Trade Service International, dengan harga yang lebih murah. Kemudian batu bara tersebut dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih rendah. Artinya penjualan dan laba yang dilaporkan di Indonesia lebih rendah dari yang seharusnya. Memang cara tersebut tidak melanggar aturan perpajakan, tetapi tidak etis untuk dilakukan. Sebab perusahaan memperoleh keuntungan melalui sumber daya di Indonesia, tetapi pemasukan pajak yang diterima negara tersebut tidak maksimal. Tinjauan pustaka untuk penelitian ini saya menggunakan agency teori karena di sini terjadi konflik atau perbedaan kepentingan antara fiskus dan manajemen perusahaan, di mana fiskus berharap adanya pemungutan pajak sebesar-besarnya, sedangkan dari pihak manajemen beranggapan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah, sehingga akan menimbulkan ketidakpatuhan wajib pajak badan yang berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan tax avoidance.
Tax avoidance sendiri di sini merupakan metode dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Perpajakan. Ini menurut Pohan 2019. Dalam penelitian ini untuk mengukur tax avoidance, saya menggunakan cash effective tax rate atau CETR, di mana untuk CETR sendiri ini merupakan kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Selanjutnya adalah return on asset. Ini merupakan variabel independen yang saya gunakan, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang digunakan. Semakin tinggi ROA suatu perusahaan, maka akan semakin produktif dan efisien perusahaan tersebut dalam menggunakan asetnya untuk memperoleh laba. Selanjutnya adalah debt to equity ratio atau DER, rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas, di mana semakin tinggi DER, maka perusahaan memiliki risiko yang semakin tinggi terhadap likuiditas perusahaannya. DER yang terlalu tinggi mempunyai dampak buruk terhadap kinerja perusahaan, karena tingkat hutang yang semakin tinggi menandakan beban bunga perusahaan akan semakin besar dan mengurangi keuntungan. Selanjutnya ada variabel kepemilikan institusional. Di sini merupakan variabel moderating ya, yaitu kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti bank, asuransi, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain. Besarnya kepemilikan pihak institusi dapat memotivasi aktivitas monitoring oleh pihak institusi terhadap manajemen perusahaan dan akan mempengaruhi pengambilan keputusan yang lebih berpihak kepada pemegang saham. Selanjutnya metode analisis data. Di sini saya melakukan beberapa pengujian. Yang pertama adalah uji statistik deskriptif, yang kedua ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolonialitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Lalu pengujian selanjutnya yaitu uji kesesuaian model yang terdiri dari koefisien determinasi atau R-square dan uji F. Lalu yang selanjutnya saya melakukan uji statistik T atau uji hipotesis, dan yang terakhir saya melakukan uji moderated regression analysis atau MRA. Dimana untuk pengujian yang saya lakukan ini menggunakan software SPSS versi 26. Dan untuk sampel perusahaan yang saya gunakan yaitu adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020 sampai dengan 2022. Di mana untuk jumlah sampel penelitian sesuai dengan kriteria yaitu sebanyak 21 perusahaan dengan tahun penelitiannya 3 tahun, sehingga diperoleh total data sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 63 observasi. Selanjutnya saya masuk ke hasil penelitian. Di sini saya hanya menampilkan hasil uji statistik T atau uji hipotesis karena untuk mempersingkat waktu, dimana dari hasil pengujian tersebut untuk yang pertama yaitu return on asset terhadap tax avoidance. Jika kita lihat dari hasil T hitung yaitu sebesar minus 11,749 dan nilai signifikansinya sebesar 0,00 atau lebih kecil dari 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa return on asset berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Kemudian untuk yang kedua yaitu debt to equity ratio terhadap tax avoidance. Jika kita lihat dari hasil T hitungnya yaitu sebesar minus 1,586 dan nilai signifikansinya sebesar 0,118 atau lebih besar dari 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Kemudian untuk pengujian yang ketiga yaitu kepemilikan institusional terhadap tax avoidance, di mana hasil T hitungnya yaitu sebesar minus 0,951 dan nilai signifikansinya sebesar 0,346 atau lebih besar dari 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Lalu yang keempat yaitu kepemilikan institusional memoderasi return on asset terhadap tax avoidance, di mana untuk
Nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,276 atau lebih besar dari 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi pengaruh return on asset terhadap tax avoidance. Lalu yang terakhir yaitu kepemilikan institusional memoderasi debt to equity ratio terhadap tax avoidance. Jika dilihat dari nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,724 atau lebih besar dari 5%, maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi pengaruh debt to equity ratio terhadap tax avoidance. Selanjutnya saya masuk ke kesimpulan. Yang pertama adalah return on asset berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Artinya semakin tinggi return on asset suatu perusahaan, maka akan semakin rendah tindakan tax avoidance yang dilakukan perusahaan. Hal ini dapat disebabkan karena perusahaan dengan ROA yang tinggi akan memiliki kemampuan dalam membayar beban pajaknya dan menjaga reputasi perusahaan di mata pemegang saham serta menjadi sorotan publik, sehingga perusahaan akan melaporkan beban pajak perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yang akan meminimalkan tindakan tax avoidance perusahaan. Selain itu, perusahaan dengan ROA tinggi menunjukkan kinerja perusahaan yang lebih baik, sehingga perusahaan dapat menghasilkan laba besar dari total aset yang dimiliki tanpa melakukan efisiensi pajak dan adanya kemampuan perusahaan dalam membayarkan pajaknya. Perusahaan dengan ROA tinggi dapat dikatakan memiliki kinerja baik sehingga memiliki perputaran kas yang baik pula, atau kas yang dimiliki semakin kecil dikarenakan manajemen perusahaan mampu mengelola atau melakukan pembayaran pajaknya melalui kas yang dimiliki, sehingga tindakan tax avoidance bisa turun. Selanjutnya yang kedua yaitu debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Artinya semakin tinggi atau rendahnya debt to equity ratio suatu perusahaan tidak akan mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan tax avoidance. Hal ini dapat disebabkan karena semakin tinggi tingkat hutang suatu perusahaan, maka pihak manajemen akan lebih konservatif dalam melakukan pelaporan keuangan atau operasional perusahaan. Pihak manajemen akan lebih berhati-hati dan tidak akan mengambil risiko yang tinggi untuk melakukan tindakan penghindaran pajak guna menekan beban pajaknya. Selain itu, dalam melakukan penghematan pajak, perusahaan juga dapat melakukan non-debt tax shield, misalnya dengan melakukan pemanfaatan biaya depresiasi aset tetap, sehingga pemanfaatan besarnya biaya bunga bukanlah satu-satunya alternatif untuk memperkecil beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Lalu yang ketiga yaitu kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Artinya besar atau kecilnya saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi tidak akan mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan tax avoidance. Hal ini disebabkan karena investor institusi mendelegasikan pengawasan dan pengelolaan perusahaannya kepada dewan komisaris atau pihak manajemen, dan itu merupakan tugasnya, sehingga ada atau tidaknya investor institusi dalam suatu perusahaan, tindakan tax avoidance akan tetap terjadi. Selanjutnya kesimpulan yang keempat yaitu kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi pengaruh return on asset terhadap tax avoidance. Hal ini disebabkan karena kepemilikan institusional tidak memiliki banyak peran dalam pengambilan keputusan terkait dengan pajak perusahaan dan hanya mengharapkan pengembalian atas modal yang diinvestasikannya, sehingga keputusan apapun terkait dengan pengelolaan asetnya akan diserahkan semua kepada manajer perusahaan. Pihak dari kepemilikan institusional dirasa tidak memberikan kontribusi yang lebih dalam keputusan pengelolaan aset tersebut. Lalu kesimpulan yang terakhir yaitu kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi pengaruh debt to equity ratio terhadap tax avoidance. Hal ini dapat disebabkan karena kepemilikan institusional tidak memiliki banyak peran dalam pengambilan keputusan terkait dengan penambahan hutang perusahaan. Kepemilikan institusional juga tidak ikut andil dalam perencanaan penambahan hutang perusahaan. Keputusan untuk memperoleh modal tambahan ini dilakukan oleh manajemen perusahaan, sehingga besar atau kecilnya kepemilikan institusional suatu perusahaan tidak mempengaruhi keputusan pihak manajemen untuk melakukan tambahan modal. Untuk keterkaitan penelitian yang sudah saya lakukan dengan mata kuliah yang ada di prodi, yaitu salah satunya adalah mata kuliah perpajakan, di mana mahasiswa yang nanti akan mengambil konsentrasi perpajakan bisa meneliti
topik terkait dengan penghindaran pajak atau tax avoidance, di mana topik ini menurut saya menarik untuk diteliti karena di Indonesia sendiri ini masih terjadi perbedaan kepentingan antara Fiskus atau Direktorat Jenderal Pajak yang menerima pajak dengan manajemen perusahaan yang selaku membayar pajak, di mana Fiskus atau Direktorat Jenderal Pajak sendiri ingin memperoleh penerimaan pajak yang besar, tetapi dari pihak perusahaan sendiri ingin membayar pajaknya kecil supaya laba yang nanti dibagikan ke pemegang saham itu akan menjadi besar. Sehingga topik ini perlu diteliti lagi lebih dalam oleh para mahasiswa jurusan S1 akuntansi. Sekian untuk pemaparan hasil penelitian yang saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.